Allah yang kita setiap hari mohon pertolongan kepadanya, baik urusan dunia maupun urusan agama kita. Itulah maksudnya wabihi nasta'in. Dengan Allah itu saja kita minta tolong, baik dunia maupun agama. Kaum muslimin yang terhormat, kalau dunia kita tinggalkan untuk memperdalam ilmu agama yang akan kita bawa ke akhirat nanti sebagai amal saleh, itu hanya selama hidup di dunia semenjak kita balik sampai ajal. Jadi waktunya sangat pendek. Minta tolong tak boleh kepada yang lain, hanya kepada Allah. Allah yang mampu mencarikan solusi dari segala macam problema yang kita hadapi. Tapi kita harus berusaha. Kata Allah dalam Al-Quran begini, kuntum khaira ummah. Engkau ini, kita sekarang ini adalah sebaik-baik umat. Kenapa? Karena ibu nabinya Nabi Muhammad. Kalau ibu ditakdirkan dulu di zaman Nabi Adam, ibu tidak melihat kemodernan ini. Kenapa? Orang hanya 41 orang. Beliau berdua dengan istrinya, anaknya sekitar 41. Belum ada komputer, belum ada HP Android, belum ada laptop, belum ada mobil, belum ada pesawat. Jadi sesudah itu belum juga. Entah berapa kurun waktu kemudian. Jadi kita umat Nabi Muhammad ini adalah sebaik-baik umat. Makanya kalau di zaman sekarang ini banyak orang akan merusak agama. Ada dengan karaoke, ya kan? Ada membangun tempat orang berzina, ya kan? Ada tempat orang berjudi, ada tempat orang mabuk-mabukkan. Kita harus keluar. Sebab apa? Kata Nabi begini, marra'a minkum mungkaran. Siapa di antara orang yang beriman itu melihat yang mungkar? Ini dua itu, Bu. Pertama mungkar, kedua keji. Fal yughayyir biyadi. Maka hendaklah dia cegah dengan tangan. Ini yang bisa penguasa. Tapi ada penguasa yang telah menerima sogok oleh orang kaya ini. Maka kaum muslimin dengan adanya uang sogok yang cukup besar tadi, maka tempat maksiat itu diizinkan. Kita tidak boleh, kita harus action. Karena apa? Kita minta bantu kepada Allah. Orang yang tidak putus asa berjihad pada jalan Allah, memberantas yang mungkar, Allah akan membantunya. Keyakinan ini yang harus ditanamkan. Kadang-kadang kita tidak serempak, Bu, sama jual kinci. Ibu kalau mengerti bahasa Minang? Lai. Lai takana dulu sabalunado eler ado kinci namanya. Tu diputar jual aye. Ambo masuk kete disuruh ada orang gaek. Di iyo biaya. Angan tanja mua ke kinci yo. Boleh jadi bare. Ada ulu alunado gerobak baju juang di kepala ko. Tu mengkuambo ndak tinggi mungkin. Acok bababan bare. Sehingga tinggi ambo 161-nya. Dengan bertambahnya usia, ya kan? Karena tulang-tulang kita ini habis apanya? Berkurang. Ya kan? Ibu-ibu dalam usia tuanya ada ndak sakit lutut? Itu yang kurang. Jadi tinggi kita sampai kita mati bisa berkurang 5 cm, bisa berkurang 10 cm. Saya sekarang dulu ketika saya muda tinggi saya 162. Sekarang hanya 160.
Aku dokter di anak aku darah tinggi kan. Ya kan? Kita hormati beliau sebagai tuan rumah yang telah menanti kita sebagai tamu. Sawalun tamu bararak datang, alik bararak naik, sarok di laman lah disapu, bananti jo pintu nanta boka, sarato lapiak nanta bantang, katangah pulau kue jo aye. Bapantul lambo cik lede. Tali kaye panjang 9, orang mamapeh hateh pelang, kanailah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuh lah tangan, makanlah kue nan taedang, jangan dibawa piringnya. Makanlah bu. Saya nanti saja sudah ngaji. Ya kan? Mudah-mudahan ibu dokter ini sehat. Ya kan? Kalau dokter sakit-sakit, siapa yang kamu be? Ya kan? Begitu juga kita ini. Ibu sehat semua ya? Alhamdulillah. Jadi dalam wirid kita kaum muslimah ini, ya kan? Ya, kita bersilaturahim, kita bertemu. Saya yakin ibu sudah semuanya melihat saya di video. Ya kan? Sudah ya? Sekarang dengan takdir Allah, saya dipertemukan bisa dilihat dari dekat. Ya kan, bertemu dengan orangnya. Nah, itu. Ya. Jadi saya ini bukan muda lagi, 70 tahun 5 bulan. Kita lanjutkan kajian kita tadi. Jadi kita tidak boleh menonton orang melakukan maksiat. Kita minta tolong kepada Allah. Karena yang menggerakkan orang berbuat maksiat itu jadinya juga dengan izin Allah. Bangun kau izinan dari Allah tu Pak Ustaz untuk apa uji awak. Laya dojo girah awak. Girah tu merasa tersinggung awak sebagai orang mukmin, orang berbuat maksiat di muka awak. Adalah pesantren sinalai. Kalau ndak tersentuh hati awak, itulah habis girah namanya. Kalau agama kita dihina orang, ya kan? Kita perlu cemburu. Tubuh yamka menyuruh. Kalau girah sudah ndak ada lagi, maka kamu sebagai laki-laki lakean kodek padusi, tukar baju jo baju kebaya, lakean lipstick di bibir. Kalau laki-laki tidak ada rasa tersinggung, agamanya dipermainkan orang. Ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf. Kalau ini banyak ini ya'muruna bil ma'ruf ini. Ada yang mengeluarkan dana untuk anak-anak yang kurang biaya yang kuliah di luar negeri. Ya kan? Ada keluarkan dana. Itu ya'muruna bil ma'ruf. Tapi orang banyak lengah kalau wayan hauna anil mungkar. Nah, tadi cerita saya belum sampai ya. Sudah 3 hari padi nan di jamu itu di Kinci tadi. Tiba sinan. Allah capak, Allah siap pak. Alul laij. Setelah saya perhatikan, setelah saya tua, ini kan masih ada sekarang satu-satu Kinci itu. Bamang kolamo padi jadi bare. Ya kan? Karena Kinci itu lalunya nak serentak, cik kata cik ke bawah. Kedengkang. Kedengkang. Bunyi kare. Andaknya kan serupa mato garagaji, kemuko sama kemuko, ke belakang sama ke belakang. Jadi kalau kita selalu Kinci iko diajak amuh untuk unjuk rasa memberantas iko panakui anda kejadinya. Jadi kalau besok ibu-ibu, ya kan, dan sudah melapor kepada kepolisian, ya kan, yang mungkar itu kalau dibiarkan ibu akan datang musibah. Musibah itu datang tidak orang nambah buat dosa, sekarang itu. Ya kan? Ibu mungkin ada dulu tahun 2009 Kota Padang dan Pariaman kan ada gempa besar. Ada enggak masjid yang kena? Kenapa masjid kena? Masjid itu tempat ibadah. Kenapa enggak tempat maksiat saja? Iya kan? Jadi kalau musibah telah datang, orang dalam masjid pun bisa dihanyutkan oleh tsunami. Makanya maksiat tidak boleh dibiarkan.
Setelah kita berunjuk rasa, tidak didengarkan ketika itu, nanti kita ulang lagi. Ya kan? Langkah selangkah hendak sampai, pancuang sepancuang hendak putih, kini gagal besok diulang. Dibalik-balik bak manggang, barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh, baru tampak kilik peraknya. Perak tu berkiliknya di bah. Disapuh, kalau ameh tak. Ameh tahan uji, perak tahan sapuh. Jadi sebelum berhenti ini, kita harus berjuang terus. Ibu akan dibantu oleh Allah. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'in. Kepada dia kita minta tolong. Baik urusan dunia maupun urusan agama. Karena Allah itu tidak ada yang bisa mengalahkan beliau. Grup si Sambo, berapa lihainya mereka menyusun rencana untuk mengumpulkan rezeki dengan melalui jalan yang haram. Ya kan? Tapi bisa diungkap oleh Allah. Kenapa? Sebenarnya Allah bukan marah kepadanya, agar mereka sadar. Kalau Allah langsung marah, nyo datang saya patui. Nyo tembak si Sambo tu nyo patui. Tidak ada kesempatan bertobat. Sekarang ada tidak kesempatan bertobat? Ada, dia masih hidup. Tapi kita dengar dari sidang-sidangnya, dia berkelit. Inilah manusia ini. Orang sudah pada tahu, Allah sudah menghinakan, tapi dia berkelit dan berkelit. Inilah manusia ini. Jadi sudah banyak diungkap oleh Allah maksiat ini, Bu. Ada dengan datangnya penyakit namanya AIDS. Itu kan karena berbuat maksiat. Perempuan kok menyampaikan hasrat biologis dengan perempuan. Pabilo kau anak tu. Padusi sama padusi, anak Jawi nama di bahasa Minang tu. Pilo kau anak. Laki-laki sama laki-laki. Jadi kemungkaran, kekejian tidak boleh dibiarkan. Ibu mengingatkan aparat. Aparat itu dia punya power. Itulah yang mencegah biadi. Dicabutnya izin itu bisa enggak? Bisa. Yang jadi masalah kok kadang sogoknya. Orang wakku kan suka disogok. Iya kan? Kebanyakan itu banyak terpengaruh. Iya kan? Nah, itu. Kalau saya ini apa? Fa illam yastati'. Boleh tidak saya menggerebek tempat maksiat itu? Tidak, saya tidak aparat. Dengan apa? Fabilisani. Dengan lidah. Mengingatkan kepada ibu-ibu. Unjuk rasa boleh. Karena ini maksiat. Sampaikan secara tertib dan terarah. Nah, kalau kita bersama-sama semuanya akan bisa. Karena apa? Yang menolong Allah. Nah, saya tadi menyampaikan mata gergaji. Kalau ibu melihat gergaji, kan itu dipakai tukang kayu. Matanya itu bu, tidak kuat. Miring ke kiri, miring ke kanan. Tidak tepat gitu. Tapi karena dia bersatu, pulang painya membawa keputusan. Aduh kayu dan karet. Kepulang makan giginya. Kepai makan. Jadi seperti mata gergaji inilah kita. Jangan ada yang takut unjuk rasa untuk memberantas maksiat. Bahasa kemarinnya bu, actionnya. Action. Bertindak. Kalau saya ini bagaimana? Fabilisani. Karena saya mubalik, ya kan? Bisa menyampaikan. Saya di kantor-kantor pemerintah wirid. Tidak ada gamang saya. Yang akan saya sampaikan kajian saya. Iya kan? Nah, saya bacakan ayat ini. Kalau kita tidak mampu mencegah yang mungkar itu dengan lidah. Karena lidah kita, apa namanya? Kita, orang kampung awak menyebut telo. Gagu. Gago. Gago itu yang tidak bisa tu boleh. Ya kan?
akak kaum muslimin muslimat lebih jari. Ya kan? Tidak bisa itu. Itu maka Nabi Musa setiap akan berceramah, dia baca doa. Doanya itu dia badikan dalam Al-Quran. Surat Taha. Rabbi syrahli sadri. Wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani. Yafqahu qaw. Jadi siapa saja di antara ibu besok yang akan jadi pembicara dalam kita menyampaikan unek-unek dalam hati kita orang berbuat maksiat dekat negeri kita yang mayoritas beragama Islam, ya kan? Yang akan jadi juru bicara itu jangan lupa berlindung kepada Allah dan baca doa Nabi Musa. Ya kan? Yang tidak punya power tidak bisa. Yang lidahnya tidak bisa bicara tidak bisa. Tapi kita harus tolak dengan apa? Setidak-tidaknya kata Nabi dengan hati. Saya bicara tidak bisa ya Rasulullah. Saya tidak punya kekuatan mencegah dengan kekuasaan. Karena saya tidak berkuasa. Fabiqalbih. Dengan hati maksiat ini kita menolak. Kita tidak suka maksiat ini dibuat orang. Fabiqalbih itu alternatif terakhir. Ya kan? Wa huwa adhaful iman. Itulah iman yang paling lemah. Ajo hati tidak sanggup jo menolak, itu namanya tidak ada girah. Biasalah inyo nang kepada sonya. Itu tidak ada terus. Tidak ada jihad namanya. Sudah loyo. Jihad itu bukan dengan senjata, Bu. Ya kan? Dengan pendapat-pendapat yang benar kita berjihad. Kita harus punya referensi. Ya kan? Referensi itu yang paling kaum muslimin. Kalau orangnya tidak ada di sana orang mukmin, apa yang akan dibikinnya lah? Malah di Jepang, Bu. Karena orang mukmin sangat minim di sana. Semaju itu negeri, Bu, di Jepang itu. Tapi pemerintahnya masih menyediakan tempat khusus untuk bunuh diri. Jadi bangsa maju itu, Bu, agama kalau ditinggalkan, ya kan? Kita umat Islam ini kalau gagal bagaimana? Ya Allah, engkau uji, ya Allah. Besok saya ulang lagi. Contoh Nabi Zakaria, Bu. Nabi Zakaria itu sudah berapa umurnya dapat anak? Sudah lebih 200 tahun. Dia terus berdoa kepada Allah. Apa katanya? Wahanal azmu minni. Tulang saya ini dari tulang belikat sampai tulang tangan, tulang badan, pinggang, tulang kaki. Sudah lemah semuanya ya Allah. Washta'ala ra'su. Segala bulu di tubuh saya sudah berubah dari hitam jadi putih. Tidak ada rambut saya yang hitam lagi. Jenggot saya tidak ada yang hitam lagi. Kumis saya tidak ada yang hitam. Bulu hidung ambo, bulu ketiak ambo, lah putih sadonya ya Allah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun saya tidak pernah putus asa memohon kepada engkau. Ya kan? Jadi minta terus pertolongan kepada Allah agar maksiat ini hilang di negeri kita. Kalau hilang habis tidak bisa ada, Bu. Tony cerita dengan saya, ada 9 titik selain dari itu tempat maksiat. Di Pekanbaru ini. Ya kan? Siapa yang memberi izin? Ikonan susah, Bu. Ada beberapa bulu tumbuh di muka, kalau di kami laki-laki gua, si sungui, kumis namanya. Jambang, garambe, janggui. Asamo itu nan magi izin si sungui. Nan punya tampe si garambe. Iya kan? Ana mendapat hasil si jambang. Anyo di muko sadonyo tumbuhnya. Aba marantasnya. Itu nan susah. Makanya kita minta tolong kepada Allah. Kalau Ustaz Samad mambo simak kajiannya di YouTube ya. Ya Allah, tiupkanlah angin lembut ke dalam hati pejabat ini.
agar dia dapat hidayah, ya Allah. Tapi sudah berkali-kali engkau tiupkan angin lembut, mereka tidak berubah. Tukar jo angin pun tiang beliuang, ya Allah. Ya kan? Nah, ini. Itu doa kita. Ya kan? Jadi putus asa tidak boleh. Ya kan? Nah. Ibu Diana menyampaikan kepada saya, itu yang baru. Ternyata masih ada 9 titik lagi. Di Pekanbaru ini tempat maksiat. Kalau di Padang itu sudah ada perda anti maksiat. Di mana saja mereka akan tertangkap. Perda. Ya, peraturan daerah. Di sini ada. Nah, ini Bu. Padahal kita di sini orang Melayu. Gubernur wali kota kita Islam enggak? Islam. Iya kan? Kepala polisi? Islam, Kapolri. Kejaksaan tinggi? Islam. Dia boleh ngasih ucapan terima kasih. Iya kan? Orang Islam itu Bu, girah, tersentuh dia. Dia takut nanti dia akan ditanya dulu sebagai pemimpin. Kullukum ra'in. Setiap kamu ini pemimpin. Ibu ini pemimpin di rumah tangga ibu. Nah, ini ada cerita ya. Ini untuk memotivasi agar kita jangan lemah. Saya tidak mau perempuan ini dikatakan lemah. Lihat Cut Nyat Jin, Rohana Kudus, pendiri sekolah agama di Padang Panjang, Encik Rahmah. Tidak ada wanita ini yang lemah. Yang lemah itu semangat. Ya kan? Nah, banyak wanita ini yang kuat. Kita akan ditanya ini, ibu-ibu nanti akan ditanya di akhirat. Karena ibu pemimpin di rumah tangga mendidik anak-anak. Wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Jadi setiap kita ini minimal pemimpin di rumah tangga. Jadi kalau ada kepala pemerintahan mengizinkan tempat maksiat, itu barik tanggungjawabnya di akhirat nanti. Supaya jangan barik tanggungjawabnya, jangan merasanya diazab nanti. Ndak awak ingean kini dengan nunjuk tapi jangan anarkis. Jangan masuk lo ibu ke dalam tu, beko ibu runtuh sampai tu. Nah boleh. Kita sampaikan dengan sopan. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Agung, di rumah Dr. Diana ini kami semuanya menadahkan tangan menyampaikan harapan kehadirat-Mu ya Allah. Ada sesuatu yang lebih urgen sesudah kami mendengarkan pengajian ini, ada di tempat kami orang membangun tempat maksiat. Kami akan bergerak ya Allah untuk memberantas ini dengan tertib dan aman. Untuk itu bantulah kami ya Allah. Beri kami semangat dan redai acara kami ini. Ya Allah, jauhkanlah kampung kami ini dari maksiat ya Allah. Engkau zat yang maha tahu. Maka gerakkanlah hati orang yang telah terpeleset di jalan setan ini, agar dapat hidayah kembali kepada jalan yang benar. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta tolong. Ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa nenek moyang kami yang taat kepada Engkau, pejuang-pejuang bangsa kami. Dan bangunkanlah di dalam kuburan ibu dan ayah kami raudatan min riyadil jannah, yaitunya taman-taman surga. Jadikanlah anak generasi cucu kami menjadi anak yang saleh dan salehah ya Allah. Terhindar dari mungkarat, narkoba, pergaulan bebas, ganja, segala macam minuman keras. Hindarkan generasi kami dari itu. Jadikanlah anak cucu kami anak saleh dan anak salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi